Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dica Noviantik dari kelas 1B Prodi PGSD kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan abad 21. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi berawal dari niat negara-negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang dimiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir. Dengan begitu, globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetensi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Implikasinya adalah munculnya ekonomi pengetahuan, yakni ekonomi dan dasar produknya adalah pengetahuan yang pada umumnya melibatkan penelitian-penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga penelitian. 1. Ciri-ciri masyarakat pada era globalisasi. Ciri-ciri masyarakat di era globalisasi dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian oleh para pakar di bidangnya. Lahirnya dunia baru yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menyatukan umat manusia. Gelombang globalisasi yang melahirkan dunia yang terbuka telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia dalam bidang politik, sosial, budaya, serta hak dan kewajiban manusia. 2. Era globalisasi dan dampaknya. Cara yang positif dalam mengatasi berbagai bentuk proteksionalisme, khususnya yang tertutup adalah sumber daya manusia itu sendiri dipersiapkan agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Lunturnya identitas bangsa berarti lunturnya kesadaran kita terhadap wawasan Nusantara sebagai salah satu tali pengikat kita. Sedangkan bangsa globalisasi bukan berarti menghilangkan identitas diri atau bangsa, tapi seharusnya memperkuat bangsa itu sendiri. Ini hanya dapat terjadi bila sumber daya manusia di suatu bangsa dikembangkan bukan di dalam ruang kosong, tapi dalam ruang budayanya sendiri. Karakteristik manusia yang berkualitas dan survival di abad 21 yang disampaikan Tiller yaitu mempunyai 3 jenis kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk inovasi, dan kemampuan untuk memimpin. Dampak-dampak negatif globalisasi bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa yang pada taraf tertentu dapat menjadi ancaman antara lain: A. Ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global di mana unsur-unsur budaya global melalui sarana informasi memasuki budaya lokal. Yang B. Lunturnya identitas bangsa, pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, berdampak pula lunturnya identitas suatu negara. B. Paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Percepatan peningkatan pengetahuan didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway. Internet dikenal di dunia pada 1970-an. 3 konsep pendidikan di abad 21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK. 3 konsep tersebut adalah 21. Konsep pertama, A. Keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 adalah yang pertama, life and color skill, yang kedua, learning and innovation skill, yang ketiga, information media dan teknologi skill. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21. Life and color skill.
Life and color skill, keterampilan hidup dan berkarir meliputi yang A. Fleksibilitas dan adaptasi, yang B. Inisiatif dan mengatur diri sendiri, yang C. Interaksi sosial dan budaya, yang D. Produktivitas dan akuntabilitas, yang E. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Learning and innovation skill. Learning and innovation skill, keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi. Information media and technology skill. Information media and technology skill, keterampilan teknologi dan berinovasi, meliputi yang A. Literasi informasi, yang B. Literasi media, yang C. Literasi ICT. Konsep kedua, A. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik diadaptasi dari konsep inovasi DNA yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Associating. Kemampuan untuk bertanya tentang suatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah relevan dan desain questioning. Melakukan pengamatan lingkungan sekeliling atau observing. Membuat jejaring untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau networking, dan melakukan eksperimen untuk mencapai inovasi atau experimenting. Berikut adalah penjelasan masing-masing aspek di atas. A. Associating, kemampuan untuk menghubungkan sesuatu yang berkaitan, tidak memiliki keterhubungan masalah, pernyataan, atau gagasan dari berbagai aspek yang berbeda, merupakan pusat dari DNA inovator. Yang B. Questing, kemampuan untuk bertanya tentang suatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah relevan dengan desain. Yang C. Observing, seseorang inovator memiliki keliling dengan teliti, termasuk diantaranya teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Yang D. Networking, inovator mengeluarkan banyak waktu untuk menemukan sesuatu yang baru, mengujinya melalui jejaring yang berbeda, baik individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang E. Experimenting, inovator secara tuntas mencoba dan mengimplementasikan gagasan-gagasan baru. Konsep ketiga, A. Penilaian autentik. Salah satu elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik digunakan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Selanjutnya ada teknik penilaian autentik. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan siswa yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atau tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang selanjutnya ada 4 pilar pendidikan. Keberhasilan pendidik di abad 21 diukur dari 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan yang diorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, yang keempat learning life together. Learning to know. Learning to know diarahkan pada siswa agar mereka memiliki pengetahuan fleksibel, adaptable, value, able, dan siap memakai ilmu yang mereka dapat. Learning to know memiliki tujuan menjadikan seorang yang independen, gemar membaca, mau selalu belajar, dan selalu ingin tahu segala sesuatu. Learning to do. Learning to do erat dikaitkan dengan learning to know, karena pengetahuan melandasi suatu perubahan. Learning to do adalah bentuk aktualisasi dari materi yang didapatnya. Hal ini ditunjukkan agar siswa senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk memprofesionalisnya dalam bekerja. Yang selanjutnya ada learning to be. Dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Pendidikan melalui proses pembelajaran juga mengarahkan peserta didik pada penemuan jati dirinya yang utuh sehingga mempunyai pijakan kuat dalam bertindak dan tidak mudah terbawa arus yang pada akhirnya menjadi manusia yang seluruh aspek kehidupannya berkembang secara optimal dan seimbang. Learning to live together. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.